Perkenalkan, nama saya Sopat Mawati dengan NIM 0120-103 Prodi D3 Keperawatan dan Kesehatan Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang herpes simplex. Definisi herpes simplex adalah infeksi herpes simplex virus HSV yang menyebabkan timbulnya vesikel pada kulit atau mukosa orafasial, gintal, dan anus. HSV merupakan virus yang umum dijumpai di masyarakat. Umumnya infeksi HSV baik tipe 1 dan tipe 2 bersifat maligna. HSV1 sering menyebabkan infeksi pada orofasial, sedangkan HSV2 sering menyebabkan infeksi genital. Namun, pada keadaan tertentu dapat menjadi berat, misalnya menyebabkan ensefalitis bila menyerang neonatus dan pasien imunokompromis. Infeksi herpes simplex dapat bersifat asimptomatik. Jika timbul gejala dapat berupa gingivostomatis, herpetik, faringotansilitis, herpetik hitol maupun eczema herpeticum. Infeksi primer akan disertai gejala sistemik memiliki durasi lebih lama dan memungkinkan komplikasi yang lebih tinggi. Sedangkan infeksi rekuren biasanya lebih ringan dan lebih singkat. Etiologi herpes simplex adalah herpes simplex virus HSV tipe 1 dan tipe 2. Umumnya virus tipe 1 diasosiasikan dengan infeksi di atas pinggang, upper bug infection, yaitu bagian mata dan mulut, bisa dikenal dengan orolabial herpes, sedangkan HSV2 tipe 2 berasosiasi terhadap infeksi di bawah pinggang, lower back infection, yaitu di bagian genital, disebabkan dengan herpes genitalis. Namun saat ini kedua tipe virus melalui menampakkan infeksi yang saling tumpang tindih satu sama lain dengan meningkatkan secara signifikan genetis herpes akibat HSV tipe 1. Hal ini diduga disebabkan praktek orogenetik seks pada pasien. Patofisiologi herpes simplex dimulai dengan infeksi virus, namun cara transmisi virus sedikit berbeda antara herpes simplex virus HSV tipe 1 dan tipe 2. Infeksi virus HSV tipe 1 terutama ditularkan melalui kontak langsung dengan saliva yang terkontaminasi atau sekret tubuh orang yang terinfeksi, sementara HSV tipe 2 terutama menular saat hubungan seksual. Virus HSV sangat pandai mengelabui sistem imun tubuh manusia melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah dengan menginduksi terakumulasinya memukul CD1D pada antigen resting class, normalnya molekul CD1D akan ditransportasikan ke permukaan sel, di mana antigen dipresentasikan sebagai reaksi dan stimulasi natural killer class yang kemudian memediasi respon imun. Ketika molekul CD1D terkumpul di dalam sel, respon imun menjadi terhalang. Manifestasi klinis. Diagnosis herpes simplex dapat ditegakkan secara klinis. Pemeriksaan penunjang dapat dipertimbangkan untuk menginformasi diagnosis pada kasus dimesalensi atipikal. Anamnesis. Gejala akan muncul antara 3 hari sampai 1 minggu setelah terpapar herpes simplex virus HSV. Pasien umumnya akan mengalami gejala prodromal khas virus seperti malaise,
anoreksia, demam, limfadenopati, nyeri yang terlokalisasi, rasa terbakar atau terdenyut sebelum munculnya lesi. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.